Udah. Halo, halo. Oke. Halo Kak Ismi _Atun 09. Dari mana nih Kak? Hai Kak Novita Yulandari. Kerasin lagi sumpah, kecil banget sekarang. Hai Kak. Dari mana nih Kak? Asalnya Halo buat yang baru gabung. Dari mana nih? Ada yang dari Magetan. Oke, Magetan. Gimana cuaca hari ini Magetan? Jogja baru hujan nih. Rawalo, Banyumas. Wah, jauh juga ya. Cilacap hadir. Good. Aduh. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Baru kita mulai lagi. Subang hadir Kak. Jauh juga ya Subang. Jarah. Di sini sih di Jogja tuh tadi panas banget, tapi tiba-tiba hujan. Dan cuaca yang seperti ini yang bikin imun kita tuh drop kalau kita nggak pintar-pintar buat naikin imun kita, pasti langsung drop nanti. Oke. Hari ini nanti kita akan membahas mitos dan fakta seputar jerawat ya. Pasti kan banyak nih mitos banyak omongan-omongan yang beredar seputar jerawat. Entah itu mitos, entah itu fakta. Nah, kita akan bahas beberapa mitos dan fakta seputar jerawat. Oke. Oh ya, jangan lupa kalau ada testi boleh loh di-share nanti di komentar. Terus kalau ada yang mau tanya juga boleh nanti tanya-tanya. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Lia. Hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar jerawat. Oke. Yang pertama, pernyataan bahwa coklat dapat menyebabkan jerawat. Nah, itu adalah mitos ya teman-teman. Faktanya, nggak ada makanan yang
secara langsung bisa menyebabkan munculnya jerawat. Misal kita makan sesuatu nih, terus tiba-tiba banyak jerawatnya gitu. Itu mitos. Nggak ada makanan yang bisa langsung nyebabin jerawat. Itu pasti ada faktor lainnya yang munculin jerawat. Kandungan gula dan susu di dalam beberapa makanan, termasuk coklat, dapat meningkatkan produksi insulin. Nah, kadar insulin yang tinggi dalam tubuh dapat memicu produksi hormon androgen, sehingga kulit lebih rentan muncul jerawat. Nah, tuh kan. Jadi, bukan karena makanannya langsung, tapi karena makanan itu yang memicu produksi hormon androgen. Kalau hormon androgennya berlebih, nah itu kulitnya lebih rentan muncul jerawat. Meskipun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efek kandungan susu dan gula yang ada di dalam coklat yang menjadi penyebab timbulnya jerawat. Nah, kalau misalnya mau konsumsi coklat, bisa tuh milih coklat yang dark chocolate, yang rendah gula dan susu. Kalau dark chocolate itu kan rendah gula dan susu tuh. Nah, itu bisa kalian makan. Meskipun yang coklat biasa pun juga bisa dimakan. Begitu. Pernyataan yang kedua, kacang bikin jerawatan. Nah, itu mitos juga ya teman-teman. Faktanya, hubungan antara konsumsi makanan dan kemunculan jerawat belum jelas, termasuk tentang kemungkinan kacang menyebabkan jerawat. Nah, salah satu studi yang menentang anggapan kacang menyebabkan jerawat dilakukan oleh American Academy of Dermatology dan The Journal American Medical Association. Studi ini menyebutkan bahwa penyebab jerawat bukanlah kacang, melainkan cara pengolahannya yang kurang tepat. Nah, kan kacang tuh ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang dipanggang. Nah, kalau yang digoreng itu lebih bisa meningkatkan kadar lemak jenuh yang sering jadi pemicu masalah kulit. Nah, dianjurkan kalau yang mau makan kacang itu kacang yang direbus daripada digoreng. Lalu yang pernyataan yang ketiga yaitu membersihkan wajah lebih sering agar tidak jerawatan. Nah, itu juga termasuk mitos ya teman-teman. Karena faktanya banyak orang yang percaya bahwa lebih sering membersihkan wajah bisa menghilangkan jerawat. Padahal terlalu sering membersihkan wajah justru membuat kulit kita tuh jadi lebih kering. Jadi gampang kering, terus gampang iritasi dan memperparah jerawat yang muncul. Nah, gimana sih caranya membersihkan wajah? Caranya membersihkan wajah cukup dilakukan 2 kali sehari. Cara ini efektif untuk membersihkan kulit dari kotoran dan minyak berlebih serta mengangkat sel kulit yang mati. Nah, kalau keseringan membersihkan itu malah lebih bahaya daripada yang membersihkan hanya 2 kali sehari. Lalu ada jerawatnya dipencet aja deh biar cepet hilang kan gitu ya. Nah, ternyata itu tuh juga mitos. Karena kan gak sedikit ya orang tuh yang yang gregetan banget gitu sama jerawat. Gimana sih biar cepet hilang? Ya udahlah dipencet aja. Nah, kalau dipencet itu, cara ini justru membuat jerawat lebih sulit hilang dan meninggalkan bekas luka. Untuk meredakan peradangan dan mengempiskan jerawat, bisa menggunakan gel atau krim yang diformulasikan khusus untuk jerawat yang mengandung benzoil, peroksida, atau asam salisilat. Namun, kalau misalnya jerawatnya itu
inflamasinya itu berlebihan atau jerawatnya banyak atau gimana, itu lebih baik untuk konsultasi dengan dokter dulu. Nah, setelah konsultasi baru deh menggunakan krim yang khusus jerawat. Lalu yang kelima, kulit jerawatan nggak boleh pakai make up. Nah, ini bisa mitos, bisa fakta juga nih. Soalnya kalau kulit berjerawat tidak boleh pakai make up, itu mitos juga bisa. Pertama mitos karena kulit berjerawat pun juga boleh pakai make up. Untuk fakta, kalau beberapa make up itu dapat berpengaruh terjadi jerawat, terutama penggunaan foundation cair. Nah, penggunaan makeup juga dapat menyumbat pori-pori yang dapat memicu terjadinya jerawat. Oleh karena itu, pemilihan bahan makeup perlu diperhatikan. Mungkin sebelumnya bisa nih berkonsultasi dengan dokter dulu, untuk pemilihan makeup yang tepat untuk kulit tuh gimana. Untuk kulit sendiri tuh gimana, karena kan ada tuh kulit yang sensitif, ada kulit yang biasa aja, ada kulit yang oily, kering, kan seperti itu. Jadi lebih baik disarankan konsultasi dulu ke dokter, tipe kulitnya itu yang seperti apa sih, jadi bisa bisa menggunakan makeup yang tepat begitu. Terus, komedo bisa memicu jerawat nggak sih? Nah, itu fakta ya teman. Karena komedo bisa muncul yang pertama jarang membersihkan wajah. Lalu penyebab yang selanjutnya yaitu produksi minyak berlebih. Terus gaya hidup yang buruk, makeup, terus stres, kurang minum air putih, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak dan berlemak. Nah, komedo nanti akan berkembang menjadi jerawat. Alasannya karena komedo akan menyumbat pori-pori dan meningkatkan produksi minyak di bawah kulit. Akibatnya, minyak dan kotoran yang terjebak di bawah kulit mengubah komedo menjadi jerawat. Nah, pernyataan yang ketujuh nih, pasta gigi dapat menghilangkan jerawat. Nah, benar nggak sih itu pasta gigi dapat menghilangkan jerawat? Itu ternyata mitos ya teman-teman, karena beberapa orang mungkin bisa membuktikan bahwa pasta gigi dapat mengeringkan jerawat gitu kan. Namun kandungan bahan kimia yang ada di dalam pasta gigi justru dapat membuat kulit menjadi merah atau iritasi. Nah, kandungan bahan kimia yang buat di dalam pasta gigi itu malah justru buat jerawat lebih parah ya teman-teman. Jadi jangan pakai pasta gigi untuk obat jerawat. Nah, seharusnya ke dokter untuk konsultasi, gimana sih dok caranya biar jerawatnya cepat kempes, cepat kering, cepat kempes gitu. Lalu ada tabir surya dapat memicu jerawat. Nah, itu bisa mitos dan fakta juga, sama seperti makeup tadi. Mitos masuk ke mitos karena kalaupun menggunakan tabir surya, tapi kita rutin membersihkan wajah, kita rutin exfoliating, terus kita rutin cuci muka, itu akan menyebabkan jerawat. Nah, agar nggak muncul jerawat, disarankan untuk menghindari tabir surya yang bahannya itu
nggak cocok dengan kulit kita, sama kayak makeup tadi. Jadi kita harus tahu bahan dari tabir surya tersebut biar kulit muka kita tuh cocok gitu. Terus bisa jadi fakta karena tabir surya dapat menyumbat pori-pori wajah sehingga memicu timbulnya jerawat, dan jika dibiarkan semalaman dan tidak dibersihkan itu pori-pori wajah kan kita bisa tersumbat gitu. Makanya kita harus mencuci wajah, kita harus membersihkan wajah biar tidak menyumbat pori-pori dan jadi jerawat deh gitu. Terus juga pemilihan tabir surya. Kalau yang kognitif itu bisa menggunakan tabir surya yang mengandung non komedogenik atau yang bebas minyak. Nah, kalau itu nanti bisa mengurangi resiko untuk menjadi jerawat, itu bisa. Lalu pernyataan yang ke-9, ada jerawat hanya terjadi pada remaja. Nah, ini mitos karena faktanya menurut hasil survei menemukan bahwa orang dewasa yang berusia 30 sampai 50 tahun masih bisa berjerawat. Namun pada usia dewasa, jerawat berbeda dengan ketika usia remaja. Nah, pada saat dewasa, jerawat yang timbul itu umumnya di bagian sekitar mulut, terus sama rahang, terus bentuknya pun juga kayak bentol merah gitu. Terus ada stres bikin jerawatan. Nah, ini fakta, tapi belum ada penelitian yang menunjang bahwa stres dapat memicu terjadinya jerawat. Nah, sebuah studi menyebut saat stres, tubuh itu akan memproduksi lebih banyak sebum. Sebum yang bercampur dengan sel-sel kulit mati dan bakteri akan menyebabkan sumbatan pada folikel rambut di kulit, sehingga memicu timbulnya komedo yang akan berlanjut menjadi jerawat. Nah, selain itu, kebiasaan buruk saat stres juga bisa memperburuk jerawat yang muncul. Nah, kan kadang kalau kita lagi stres tuh kadang cuci muka aja males, bersihin muka aja males, terus kayak makan apa aja dimakan, minum airnya kurang. Nah, itu bisa lebih memperburuk kondisi kulit, jadi lebih gampang untuk berjerawat. Nah, terus kadang itu beberapa orang itu mengalihkan stres ke makanan yang manis, merokok, terus minum alkohol dan lain-lainnya. Nah, kebiasaan merokok itu pun bisa menyempitkan pembuluh darah, dan asapnya bisa merusak sel-sel kulit yang memicu kulit menjadi kusam dan jerawatan. Nah, sementara makanan manis memicu peningkatan kadar gula darah dan pelepasan insulin yang bisa berdampak negatif pada kulit. Seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau makanan manis itu bisa meningkatkan insulin dan jadi bisa berjerawatan gitu. Lalu untuk yang terakhir, ini nyambung kayak yang tadi dipencet ya jerawatnya. Kalau yang sekarang jerawatnya dibiarin aja, nanti juga hilang sendiri kok. Nah, ini juga bisa mitos, bisa fakta juga nih. Soalnya kalau mitosnya itu karena ada beberapa orang yang didiemin aja bisa sembuh sendiri, dan ada juga yang didiemin aja malah tambah parah gitu kan. Dan jerawat itu dapat muncul ketika
kelenjar kulit memproduksi terlalu banyak minyak atau sebum, dan yang minyak-minyak tersebut tuh jadi menyumbat pori-pori. Nah, beberapa orang percaya bahwa jerawat akan hilang dengan sendirinya begitu produksi minyak alami menurun. Nah, iya kalau turun ya. Kalau enggak gimana dong? Akan tetapi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Jerawat bisa bertambah parah hingga menimbulkan bekas atau jaringan parut jika hanya didiamkan. Jadi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter bila jerawat tidak membaik setelah mencoba menerapkan cara menghilangkan jerawat. Begitu teman-teman. Mari kita sapa lagi. Siapa tadi ya yang mau sapa? Waduh, itu ini live-nya bisa disimpan, jadi yang ketinggalan bisa nonton lagi. Oh iya, ini kan live-nya bisa disimpan ya teman-teman. Jadi nanti siapa yang ketinggalan nanti bisa ditonton ulang, oke? Kak Desi Marisa 7113. Assalamualaikum, salam dari Aceh. Waalaikumsalam, Kak. Aduh, hilang. Kak Ivana _Vandiati. Selamat siang, mau tanya Min. Siang Kak, boleh. Amote itu gula biasa atau gula low karbo? Kalau amote itu pakainya gula stevia Kak, itu low karbo ya, jadi aman untuk penderita diabetes, itu aman, nggak bikin gendut juga kok. Kak Diana Sari Mangun bergabung. Kak Wati .rahmah.50951. Sore kak. Yuk, yang mau share testi boleh banget loh, share testinya, atau ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh, ayo tanya lagi. Oh iya, jangan lupa nanti malam ada live Dokter Dinda di fanpage-nya amote.co.id jam 18.30 sampai dengan selesai, oke? Nanti yang mau tanya-tanya, mau share testi boleh di Dokter Dinda. Terus jangan lupa nanti juga di-share sebanyak-banyaknya, kasih testi sebagusnya biar bisa menangin hadiahnya, oke? Kak Ivana _Vandiati. Terima kasih Kak, sama-sama Kak. Yuk, yang mau tanya lagi atau mau share testi, ayo boleh yuk. Kalau nggak ada, udah aja. Karena sudah 1,5 jam nih, kita udahi dulu ya, kita sudahi saja. Bagi yang ketinggalan, bagi yang pingin nonton ulang, nanti bisa diklik lagi, oke? Sekian informasinya. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, jangan lupa minum amote ya teman-teman, karena amote itu banyak sekali manfaatnya, nggak cuman buat kecantikan kulit, nggak cuman buat wajah, nggak cuman memutihkan, mencerahkan, tapi amote juga bisa buat imun kita naik, karena amote itu mengandung vitamin C juga. Untuk cuaca yang baru seperti ini, jangan lupa minum amote pokoknya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.